Selamat petang. Di sini saya akan share screen. Enggak bisa. Sebentar. Sudah bisa. Sudah. Terus namanya apa? Firman Tuhan pada petang hari ini berjudul penyelenggaraan alien yang sebenarnya. Barack Obama adalah mantan presiden Serikat yang menjadi trending dalam acara televisi yang ada di Late Show. Pada pembawa acara Late Show tersebut yang bernama James Corden bertanya, apakah Barack Obama mempunyai teori tentang keberadaan alien? Dengan bercanda, Barack Obama pun menjawab, ketika berbicara tentang alien, ada beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan kepada Anda saat siaran. Tetapi kenyataannya adalah ketika saya datang ke kantor, saya bertanya, benar, saya baik-baik saja. Apakah ada lab di suatu tempat di mana kita menyimpan spesimen alien dan pesawat ruang angkasa? Dan Anda tahu mereka melakukan sedikit riset. Dan jawaban oleh Barack Obama pun berkata tidak. Namun di program acara lain, mantan presiden ini Barack Obama berkata bahwa telah melakukan investigasi dan jika benar banyak hal akan berubah. Dia bahkan menambahkan bahwa akan muncul agama-agama baru. Penting bagi kita untuk memahami bahwa ini adalah teori konspirasi yang tidak memiliki dasar dan belum tentu itu benar ataupun tidak. Namun, dalam kitab Wahyu, kita dapat membacanya tentang penyerangan alien yang sebenarnya. Ini akan menjadi penyerangan terbesar dalam sejarah. Tetapi bukan makhluk dari planet lain yang diciptakan oleh imajinasi manusia itu, tetapi dari Yesus Kristus sendiri. Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yang akan kembali ke bumi bersama dengan para malaikatnya. Dan memenuhi janji-janjinya. Dalam kitab Wahyu ayat 19 dan kitab Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 diceritakan bahwa lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 12. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota.
Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ayat 13, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya, pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi Tuhan akan datang. Di sini dijelaskan bahwa Tuhan akan datang ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya menjemput kita untuk pada akhir zaman nanti. Rasul Yohanes menampilkan Yesus sebagai seorang jenderal penuh kemenangan yang datang dengan pakaian merah yang menandakan yaitu darahnya sendiri, yaitu pengorbanan Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita sendiri yang ditumpah. Dan kepalanya tidak membawa sebuah mahkota, tetapi banyak mahkota yang menandakan kemenangan-kemenangannya. Nama dan pangkat militer yang dia telah tuliskan pada dirinya sendiri tidak mengatakan Augustus Caesar, Jenderal Maksimum Roma, tetapi Yesus Kristus, yaitu Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bisakah kita membayangkan apa jadinya jika Wahyu ditulis dalam zaman kita? Bagaimana menggambarkan kembalinya Tuhan kita Yesus Kristus? Di sini kita akan dijelaskan dengan 5 hal yang dapat kita ketahui bahwa Yesus akan segera datang. Yang pertama, Yesus akan datang secara harfiah. Kehidupan Kristus yang kedua seperti yang diajarkan beberapa orang, bukanlah kembalinya rohani atau simbolis. Sebaliknya kedatangan kedua secara harfiah akan menjadi sebuah peristiwa. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 11 berkata, kehidupan Kristus yang kedua seperti yang diajarkan beberapa orang, bukanlah sekedar kembalinya rohani atau simbolis. Sebaliknya kedatangan kedua secara harfiah akan menjadi sebuah peristiwa. Yesus akan kembali secara pribadi. Kedatangan keduanya akan menjadi penampakan literal, seperti yang dia janjikan. Yesus yang sama, yang melakukan mukjizat besar, yang mati dan bangkit kembali, akan datang mencari kita dan membawa kita bersamanya. Tuhan akan datang menjemput dan menyelamatkan kita. Yang kedua, Yesus akan datang secara nyata. Dalam Wahyu 1 ayat 7 dijelaskan bahwa lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Jadi, Tuhan datang dan semua orang yang ada di dunia dapat melihatnya. Melihat kemuliaan Allah datang yang telah mengkhianati Yesus dan ataupun yang berpegang teguh kepada Yesus, semuanya akan melihat. Dalam Matius 24 ayat 30 juga berkata, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, sangat jelas sekali. Kita semua akan melihat dan menyaksikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Yang ketiga, Yesus akan datang dengan suara. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yeremia 25 ayat 30 berkata, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus, yaitu di surga.
Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya, suatu pekik seperti yang dipekikkan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk di bumi. Di sini dijelaskan bahwa eh, saat Tuhan datang akan ada sangkakala yang berbunyi. Malaikat-malaikat tersebut akan meniup sangkakala tersebut dari seluruh penjuru di bumi dan semua orang akan mendengarnya itu. Dalam Mazmur 50 ayat 3 berkata, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya nyala api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10 mengatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Sangat jelas bencana alam akan datang di mana-mana, entah gunung meletus, lalu gempa bumi di mana-mana, lalu akan terjadi tsunami di mana-mana dan pulau-pulau akan bergeser satu persatu. Jelas kedatangan Yesus yang kedua kali akan sangat menggelegar. Akan ada jeritan dan trompet. Yang keempat adalah Yesus akan datang dengan pasukan malaikat. Dijelaskan dalam Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Daniel 7 ayat 10 dijelaskan bahwa 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri hadapannya. Malaikat yang datang mendampingi Yesus ada beribu-ribu yang tidak dapat terhitung oleh mata manusia. Dan yang terakhir adalah seluruh bumi akan dikejutkan oleh kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Dalam Wahyu 6 ayat 12-14 berkata, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ayat 13, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara yang menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gunungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau tempatnya. Ini yang dimaksud akhir apa itu dalam Wahyu ini adalah akhir zaman, yaitu kiamat. Ketika Tuhan datang akan terjadi kiamat. Dijelaskan ciri khas kedatangan Yesus kembali, yaitu ada 2 hal yang sangat sering kali kita dengar, yaitu ada kelompok yang diselamatkan dan adalah kelompok yang hilang. Dalam Wahyu 6 ayat 15 dan 16 berkata, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang yang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhilah kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tata dan terhadap murka anak domba itu. Ini yang pertama dikelompokkan adalah kelompok yang terhilang, yaitu yang tidak percaya kepada Tuhan akan Mesias yang telah menyelamatkan kita, yang menebus dosa-dosa kita, adalah kelompok-kelompok yang hilang. Dan yang kedua adalah kelompok yang terselamatkan. Dijelaskan dalam Yesaya 25 ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Berbeda dengan sisi yang diselamatkan.
Mereka akan dengan senang hati dan akan bergembira karena janji Tuhan sangat nyata dan janji yang kita tunggu-tunggu akan kita dapatkan, yaitu Tuhan menjemput kita, menyelamatkan kita, dan kita akan ikut bersama-sama dengan Tuhan kembali ke surga. Ini adalah referensi cerita, yaitu kesaksian yang bernama Louis. Sebagai seorang remaja, dia mendengar pesan bahwa Yesus akan kembali untuk kedua kalinya. Tetapi seperti banyak orang, dia tidak memperhatikan. Tapi pada suatu hari di sebuah konferensi, yang mengejutkannya adalah tema yang disampaikan oleh pengkhotbah pada malam hari itu adalah tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Louis mendengar dengan seksama setiap kata pengkhotbah, tetapi pada saat panggilan dia tidak membuat keputusan. Mungkin Louis pada saat itu masih ragu-ragu tentang atau hatinya belum siap. Tetapi dia saat meninggalkan gereja dengan sepeda motornya, tiba-tiba dia ditabrak oleh kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan. Ajaibnya, Tuhan masih menyelamatkan nyawanya. Dia dibawa ke rumah sakit dalam keadaan setengah sadar. Dalam perjalanannya, sementara para medis melakukan segalanya untuk menyelamatkan hidup si Louis ini. Pada saat itu Louis memanjatkan doa kepada Tuhan dan memintanya untuk menyelamatkan hidupnya. Syukurlah keajaiban itu terjadi. Saat di rumah sakit, Louis membuat keputusan untuk memberikan hidupnya kepada Yesus. Dia berserah kepada Yesus sepenuhnya. Beberapa kemudian, akhirnya dia dibaptis, dan hari ini dia adalah orang yang percaya kepada Injil dan menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Seperti saat ini kita telah menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kita bersiap-siap, kita mengimani bahwa Yesus tidak lama lagi akan segera datang. Kita menunggu dengan penuh pengharapan dan kita selalu berdoa untuk menjadi yang terbaik dalam hidup kita, menjalankan sesuai isi perintah Tuhan dan menaati semua hukum-hukumnya. Sekian dari renungan yang saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.